Kembali lagi bersama saya Jonet CFL. Bagaimana kabarnya? Bagaimana hari ini puasanya aman? Baik, pada video kali ini saya akan merangkum film yang merupakan lanjutan daripada film kisah kehidupan baginda Nabi besar Muhammad SAW, dimulai dari kelahirannya hingga wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan video part keduanya. Bagi kamu yang belum menonton video part satunya, silahkan ditonton dulu supaya lebih paham alur ceritanya. Silahkan cek di deskripsi untuk video part satunya. Tidak perlu saya bersenda gurau di awal video, langsung saja siapkan handset agar nontonnya lebih nikmat dan santuy. Dan himbauan dari Jonet CFL, jika video ini membuat kalian terhibur, sudah sepatutnya bagi kalian untuk subscribe, like, comment, and share videonya. Oke, langsung saja setelah intro yang satu ini. Di awal cerita dimulai dengan memperlihatkan situasi pasar tepat di kota Mekah. Dan mari saya perkenalkan dengan dua orang sepasang suami istri. Istrinya yang bernama Halimah ini parasnya, dan suaminya yang bernama Haris ini orangnya, dimana mereka berdua berasal dari perkampungan Bani Sa'ad. Tujuan mereka mendatangi kota Mekah adalah untuk mencari anak-anak yang hendak akan disusui demi mempertahankan pertumbuhan ekonomi mereka dalam berumah tangga. Namun sampai saat ini mereka berdua belum menemukan bayi yang akan disusui. Haris, seorang suami yang bertanggung jawab penuh dalam menafkahi anak istrinya, dia terpaksa harus menjual unta miliknya demi mempertahankan kebutuhan hidup mereka. Dan Haris akhirnya menemukan orang yang akan membeli untanya. Namun ketika unta tersebut akan disembeli, tiba-tiba untanya melarikan diri, yang membuat seluruh orang-orang pasar sedikit terganggu dengan adanya unta tersebut yang melarikan diri saat akan disembeli tadi. Terlepas dari itu, Halimah tanpa sengaja melihat unta milik suaminya telah kabur. Akhirnya dia pun langsung mengejarnya, dan ternyata unta tersebut berlari menuju rumah ibunda Nabi Muhammad SAW. Entah apa yang membuat unta ini berlari menuju rumah ibunda Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di sana, Halimah berusaha membangkitkan untanya untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba Halimah disapa ibunda Nabi Muhammad SAW. Ibunda Nabi yang memiliki kelembutan hati, dia pun mengajak Halimah untuk sarapan bersama. Sampai dalam rumah, ibunda Nabi menyuruh Halimah untuk menyimpan anaknya di atas kasur. Namun ketika Halimah menyimpan anaknya, dia melihat Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Halimah menghampirinya serta mencium tangannya, dan dia merasakan bahwa Muhammad sedang kelaparan. Dia pun meminta izin kepada Aminah untuk menyusuinya. Dengan hal ini ibunda Nabi sangat gembira jika Halimah akan menyusuinya. Di sini kita bisa mengerti dan paham bahwa yang mendorong unta mereka berlari menuju rumah ibunda Nabi Muhammad SAW itu merupakan bagian daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana Aminah sendiri sedang mencari wanita untuk menyusui Nabi Muhammad SAW, sedangkan Halimah sedang mencari anak yang akan disusui itu. نامت چیست؟ حلیمه بیای من از شوق مادرانه است برای شیری که Kini Nabi Muhammad SAW akan diserahkan kepada Halimah untuk menyusuinya. Namun di sini Aminah merasa terpukul jika dia harus berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Di sini Abdul Muthalib mencoba menenangkan Aminah bahwa tidak perlu untuk mengkhawatirkan Nabi Muhammad SAW, sebab dia tahu keluarga mereka, yakni Halimah, itu adalah orang yang baik. Hingga pada akhirnya Muhammad akan dibawa oleh keluarga Halimah ke suatu tempat dengan perjalanan 2 hari. Dan ini menjadi keputusan terberat bagi keluarga Nabi Muhammad SAW, khususnya adalah Aminah sendiri. اما غمبار و طاقت فرسا برای آمنه دو ماهگی محمد آغاز یک سفر. Sesampainya di perkampungan Bani Sa'ad, berbagai keberkahan senantiasa meliputi keluarga Halimah sepanjang keberadaan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah seperti ASI kanan yang dimiliki Halimah yang sudah sekian lama tidak berfungsi, kini kembali berfungsi ketika Halimah menyusui Rasulullah SAW, sehingga membuat Nabi Muhammad SAW kekenyangan atas air susu yang begitu melimpah, serta juga bayi laki-laki Halimah ikut menyusu bersama beliau hingga membuat keduanya pun tertidur pulas. Dan sampailah pada akhirnya masa penyusuan telah selesai. Kini Halimah menyapi Nabi Muhammad SAW setelah melewati usia 2 tahun dan membawanya kembali kepada pangkuan Aminah. Karena pada saat itu Nabi Muhammad SAW telah cukup kuat dan kokoh sehingga mereka mengembalikan Rasulullah SAW ke kota Mekah.
Kembali kita akan diperlihatkan dengan sosok Abdul Muthalib, di mana di sini dia sedang menghimbau seluruh penduduk Mekah untuk menjaga diri dari wabah yang saat itu masyarakat Mekah sedang dilanda wabah penyakit menular. Tidak berselang lama, tiba-tiba dia dihampiri Ismail yang merupakan seorang pendeta Yahudi. Di sini Ismail memberikan sebuah hadiah kepada Abdul Muthalib berupa kain sutra. Mendengar hal ini, Abdul Muthalib sangat gembira dan dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Ismail yang telah memberikan hadiah tersebut. Namun kegembiraan Abdul Muthalib tidak bertahan lama dan malah berujung kekhawatiran setelah dia mengetahui bahwa hadiah yang diberikan itu karena kelahiran seorang anak di kota Mekah yang disertai dengan cahaya bintang yang bersinar terang. Hingga akhirnya Abdul Muthalib menyuruh Ismail untuk dikembalikan saja hadiah yang diberikan kepadanya. Malam pun tiba, Abdul Muthalib terlihat sedang mengumpulkan keluarganya. Di sini juga rupanya ada Halimah bersama suaminya, di mana Abdul Muthalib meminta kepada Aminah untuk mengiyakan instruksinya, yaitu Nabi Muhammad SAW besok harus dikembalikan lagi di perkampungan Bani Sa'ad. Atas kekhawatirannya mengenai pendeta Ismail yang mencari Nabi Muhammad SAW, entah apa yang membuat para pendeta ingin menemukan Rasulullah SAW. Namun dengan perihal ini membuat Abdul Muthalib berasumsi jika Nabi Muhammad SAW dibiarkan untuk tinggal di kota Mekah, maka hidupnya akan terancam. محمد باید فردا به سعدیه برگرده. Mengenai perihal ini membuat Aminah merasa sangat menderita yang sudah beberapa dia kehilangan orang yang dia cintai. Pertama dia kehilangan suaminya yang bernama Abdullah, dan sekarang dia kembali lagi merasakan kehilangan anaknya Muhammad. Di sisi lain juga anaknya membawa berkah kepada siapapun, dan dia merasa tidak mendapatkan daripada keberkahan anaknya, sehingga dia meminta izin kepada Abdul Muthalib untuk mengizinkan hidup bersama anaknya. Namun Abdul Muthalib tetap bersikeras tidak mengiyakan permintaan Aminah dan hanya mengatakan bahwa jika kamu mencintainya maka tinggalkanlah Nabi Muhammad SAW, sebab setiap cinta membutuhkan pengorbanan, kata Abdul Muthalib. بگذارید من هم همراه محمد. رمزی از عشق، دوست داشتن طاقت رنج میره. Dan kita akan melihat manusia yang paling mulia, di mana saya, anda, antum, kalian, dan umat Islam di seluruh dunia yang tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap saat yang selalu kita sebut namanya dengan bersolawat kepadanya. Terlihat dia sedang mengambil air di perkampungan Bani Sa'ad. Tidak berselang lama, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW dipanggil saudara sepersusuannya untuk melihat kondisi Halimah, yang menurut mereka Halimah telah meninggal dunia. Sesampainya di sana, Rasulullah SAW langsung memindahkan sesajen tepat ada di badan Halimah yang membuat dukun ini terkejut. Lalu kemudian dia mengambil tangan Halimah yang membuat ibu susuannya hidup kembali. Di siang hari terlihat Nabi Muhammad SAW bersama saudara sepersusuannya sedang membantu pekerjaan ibu mereka. Tidak lama kemudian datanglah 3 orang wanita di mana mereka sedang meminta air minum kepada Halimah karena tersesat. Dan ternyata 3 wanita ini tujuan utama mereka adalah untuk mencuri Nabi Muhammad SAW. Untungnya di sini Halimah melihat aksi mereka. Dengan hal ini dia langsung menghampiri mereka dan berusaha menyelamatkan Rasulullah SAW dari serangan daripada 3 wanita tersebut. Malam pun tiba, kini Halimah bersama suaminya belum tidur oleh karena mereka berdua takut nantinya kejadian tadi siang itu terulang kembali. Tidak berselang lama apa yang mereka takutkan itu kembali terjadi, hingga akhirnya terjadi pertarungan di antara suami Halimah dengan gerombolan para penjahat tersebut. Kini Haris memerintahkan kepada istrinya Halimah bahwa Nabi Muhammad SAW sedang dalam bahaya, oleh karena itu seharusnya membawanya kembali di kota Mekah, kata Haris. Mengenai perihal ini, Halimah terlihat sangat-sangat frustasi jika dia harus berpisah dengan Nabi Muhammad SAW karena begitu cintanya kepada Rasulullah SAW. Di sisi lain juga karena selama mereka merawat Nabi Muhammad SAW dalam rumah tangga mereka selalu mendapati keberkahan, dan inilah yang membuat Halimah sangat terpukul untuk berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di kota Mekah, Haris menginformasikan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW bahwa begitu banyak orang-orang yang mencari Rasulullah SAW, entah apa tujuan mereka untuk menemukan Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib mendengar hal ini langsung bergegas untuk menyembunyikan Nabi Muhammad SAW di satu tempat yang paling aman dan tidak seorang pun yang bisa mengetahui tempat tersebut.
Dan mari saya perlihatkan tempat tinggal Nabi Muhammad SAW yang begitu jauh dari hiruk pikuk pedesaan. Kini kakeknya yakni Abdul Muthalib datang menjenguknya dan mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW atas kesabarannya yang telah merasa nyaman dengan tempat tinggalnya. Meskipun tempat ini terlihat jauh dari hiruk pikuk pedesaan, namun Rasulullah SAW nyaman dengan tempat yang sudah ditentukan oleh kakeknya. Ya, beda halnya dengan Anda ketika masih kecil yang selalu nangis, ingusan, minta uang dan semacamnya itu. Lalu kemudian Abdul Muthalib memberikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW bahwa kamu akan berpergian jauh bersama ibumu, kata Abdul Muthalib. اینجا آمده ای منتظر او باشیم برای یک سفر. Detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Kini sudah 2 tahun Nabi Muhammad SAW tinggal bersama sang ibu dan keluarganya. Di suatu hari Aminah mengajak Nabi Muhammad SAW ke Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya, serta juga mereka akan berkunjung di keluarga paman-paman dari kakek beliau, lebih tepatnya di perkampungan Yastrib. هزاران شکر که پس از سالها دوری دیدارت نصیبم. Sesampainya di sana, Aminah menunjukkan makam ayah Nabi Muhammad SAW yakni Abdullah bin Abdul Muthalib. Terlihat Aminah sedang menangis ketika berziarah ke makam suaminya yang merupakan ayah daripada Nabi Muhammad SAW. اینجا پدرت خفته. Dan mari saya perlihatkan kesenangan kegembiraan ibunda Nabi Muhammad SAW ketika melihat anaknya yakni Rasulullah SAW bersama anak-anak lainnya sedang memetik buah yang tidak jauh dari sana. Detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti bulan. Kini sudah sekitar 1 bulan Aminah bersama Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah dan mereka kini akan kembali ke kota Mekah. Namun di sini Aminah sebelum keberangkatannya dia menderita sakit. Terlepas dari itu paman Nabi Muhammad SAW mengkhawatirkan keadaan Aminah yang sedang sakit. Akan tetapi di sini Aminah mengatakan saya mampu kok melakukan perjalanan, kata Aminah. توان راه را دارم. Kembali kita akan diperlihatkan dengan Abu Thalib bersama Abdul Muthalib, di mana di sini mereka berdua memiliki firasat yang tidak baik terhadap Aminah dengan Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi Abdul Muthalib bermimpi yang dalam mimpinya dia melihat Aminah dengan Nabi Muhammad SAW sedang kehausan. Namun sampai saat ini Abdul Muthalib belum mengetahui apa tafsir dari mimpi tersebut, sehingga dengan hal ini dia menyuruh Abu Thalib untuk pergi mencari tahu mereka di sana. بیرش رفتن توست. عجله کن. Di pertengahan perjalanan Abu Thalib melihat sekelompok orang, lalu kemudian Abu Thalib bertanya kepada salah satu dari mereka, di mana mempertanyakan keberadaan Aminah bersama Nabi Muhammad SAW. Pria ini menjawab bahwa Aminah kami tinggalkan di desa Abwa, salah satu desa yang berada di antara Mekah dan Madinah. Mendengar hal ini, Abu Thalib langsung bergegas menuju di desa tersebut. بزرگی کردی. برویم. Abu Thalib sesampainya di desa Abwa disambut dengan berita duka atas meninggalnya Aminah, disusul lagi dengan kondisi Nabi Muhammad SAW yang tidak menyadarkan diri alias pingsan ketika mengetahui ibunya Aminah telah meninggal dunia. Dan Aminah tersebut dimakamkan di sana yakni di desa Abwa di sebuah kawasan antara Mekah dan Madinah. Hingga saat ini kondisi Nabi Muhammad SAW belum menyadarkan diri disertai dengan panasnya badan beliau belum menurun, sehingga mereka bergegas mencari air untuk merendamnya sebagai solusi bagi mereka untuk menghilangkan panasnya. Namun ketika Nabi Muhammad SAW direndam di sebuah sungai, tidak berselang lama tiba-tiba sekelompok orang asing datang menyerang mereka dengan tujuan untuk mencuri Rasulullah SAW. Kemudian pada akhirnya terjadilah pertarungan di antara Abu Thalib dengan gerombolan para penjahat tersebut. Abu Thalib bersama gerombolannya sampai di kota Mekah, membuat seluruh penduduk Mekah menangis setelah mengetahui ibunda Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia. Terlepas dari itu, Abdul Muthalib juga ikut merasakan kesedihan dengan adanya peristiwa tersebut. Dan ini sudah merupakan arti daripada mimpi Abdul Muthalib yang saya katakan dari scene sebelumnya itu. Malam pun tiba, Abdul Muthalib terlihat sedang menggendong Nabi Muhammad SAW yang sampai saat ini Rasulullah belum menyadarkan diri. Dan perlu kita tahu bahwasanya Abdul Muthalib sangat-sangat menyayangi Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan dalam buku Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri bahwa Abdul Muthalib begitu menyayangi Nabi Muhammad SAW dengan kasih sayang yang tidak pernah tercurahkan kepada anak-anaknya sendiri. Tidak hanya itu, Abdul Muthalib mempersilakan Nabi Muhammad SAW untuk tidur di atas ranjang khusus miliknya yang tidak pernah ditiduri oleh siapapun
selain dirinya itu. Lalu kemudian Abdul Muthalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketidaksadaran Rasulullah SAW, dan akhirnya berkat doa beliau Nabi Muhammad SAW kini telah menyadarkan diri. Kembali kita akan diperlihatkan dengan para pendeta bersama pengikutnya, di mana pendeta yang satu ini menyalahkan Ismail yang telah menyerang Abu Thalib, di mana apakah agama kita melarang orang-orang Mekah untuk berdagang hidup bersama kita? Saya kira bukan begitu, akan tetapi kita harus menciptakan kedamaian, ketenteraman, hidup rukun dan tidak membuat permusuhan, kata pendeta ini. Satu lagi yang dia katakan bahwa kalian telah lupa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak layak memakai pakaian agama ini lagi, dan juga atas kelakuan kalian ini telah membuka pintu neraka jahanam untuk kita, kata pendeta yang baik hati ini itu. Berpindah pada scene berikutnya, kita akan diperlihatkan dengan seluruh penduduk Mekah. Nampaknya mereka sedang membersihkan Ka'bah untuk persiapan haji yang tidak lama lagi syariat haji akan dilaksanakan. Dan mari saya perlihatkan dengan orang-orang musyrik yang sedang menunaikan ibadah haji. Namun di sini terjadi perbedaan, di mana orang-orang musyrik hanya mengelilingi Ka'bah saja dan mereka mencampurnya dengan berhala. Oleh karena disebabkan ketika itu mereka telah melupakan agama Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari itu, Abdul Muthalib juga ikut menunaikan ibadah haji dengan mengajak Nabi Muhammad SAW. Namun di sini Abdul Muthalib berbeda dengan orang-orang musyrik ketika menunaikan ibadah haji, di mana Abdul Muthalib melakukannya sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang murni dan lurus. Itu. همچنان حج را که میراث ابراهیم خلیل. Di tengah-tengah Abdul Muthalib sedang menunaikan ibadah haji dengan mengelilingi Ka'bah, tiba-tiba dia merasakan kelelahan dan membuatnya pingsan saat itu juga. Baik, videonya bersambung sampai di sini. Sampai jumpa di part keduanya. Channel Chefel tidak akan bosan-bosan berkata kepada seluruh penghuni YouTube, yaitu apabila hati Anda ingin menimbulkan, memelihara cinta, rindu, sayang kepada manusia yang paling mulia di muka buminya Allah Subhanahu wa taala, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka Anda wajib untuk mengetahui sejarah perjuangan Nabi Muhammad ketika menyelamatkan Islam. Hari ini kamu berpuasa, hari ini kamu bergembira dengan adanya bulan Ramadan. Tapi ingat, jikalau andaikan Nabi Muhammad tidak ada, maka tidak ada juga hari-hari yang mulia seperti Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat dan lain-lainnya. Itu semua adanya hari-hari yang mulia karena adanya baginda Nabi besar Muhammad SAW itu. Oke, sampai jumpa di video part ketiganya dan terima kasih sudah menonton video ini.